tujuan utama Bapak itu apa? Apa salah satunya? Maunya Pak, kan untuk daerah saya dapil khusus dapil 2, saya ingin sejahtera masyarakat saya di situ sedikitnya Pak 60% lah. 60% ya. Tidak lagi ngambil upahan ke Tanah Karo Pak. Oh, sebelumnya masih ngambil upahan ke Tanah Karo ya, Pak? Ada Pak, ibu-ibu janda di sana. Baik. Masih ada Pak. Selamat malam Pak. Perkenalkan diri kita Pak, kita dari perwakilan masyarakat Aceh Tenggara. Dan kita masyarakat ingin bertanya, apa langkah-langkah Bapak untuk menghadapi pemilu 2019 ini Pak? Selaku Bapak pengurus PDI Perjuangan di Kabupaten Aceh Tenggara. Silakan Pak. Begini Pak ya, langkah kita yang awal adalah dalam waktu dekat kita akan membentuk kepengurusan dari setiap desa. Ya. Karena baru-baru ini kita sudah membentuk kepengurusan di setiap kecamatan. Jadi langkah awal kita. Iya Pak. Lanjut Pak. Jadi langkah selanjutnya nanti kita adakan delegasi dengan kepengurusan yang ada di kecamatan dan membuat suatu program bahwa PDI Perjuangan itu kita nyatakan siap bertanding dan siap tampil untuk langkah ke depan perbaikan daerah Kabupaten Tenggara. Jadi dari PDI Perjuangan, apa yang kita katakan itu yang akan kita lakukan langkah ke depan, supaya jangan ada kekecewaan di dalam masyarakat. Itulah. Kemungkinan wakil-wakil dari PDI Perjuangan ini bisa maju untuk duduk di pileg ini Pak. Ini pertanyaan sama siapa dulu? Untuk Pak Umar silakan dulu. Kalau untuk pileg 2019, ini akan kita coba nanti konsultasi dengan masyarakat. Kalau memang masyarakat itu menginginkan, kita akan maju. Maju ya Pak ya. Kalau kita dipercayakan untuk perpanjangan tangan ataupun penyambung lidah daripada masyarakat terhadap pemerintahan langkah ke depan. Silakan Pak Suri. Ya, Gimana tanggapan Bapak masalah apa Pak? untuk langkah-langkah menghadapi pileg 2019 ini Pak? Tadi kan sudah dikatakan Pak Umar, kita buatkan sistem kepengurusan baik di kecamatan ataupun di desa. Kita buat konsolidasi antara pengurusan DPC, kecamatan dan desa, dan langkah-langkah apa yang harus kita perbuat dalam hal menyikapi program pileg ke depan. Itu menurut saya dari Pemilu. Yang saya ingin tanyakan Pak, gimana pembentukan PAC dan ranting-ranting di PDI Perjuangan Pak? Saya dengar Untuk PDI, apakah sudah terbentuk dengan baik Pak? untuk PDIP kita rasa sudah baik, karena langsung kita berdua dengan Pak Umar dan dikonsultasikan kawan-kawan, kita bentuk kemarin kecamatan dan PAC sebagai pengurus kecamatan, dia pun memang ahlinya juga membentuk ranting-ranting di daerah. Ini mungkin langkah-langkah ini lagi Pak, kita mempersatukan mereka dalam satu tempat itu lagi Pak, menunjukkan bahwa kita ini sudah terbentuk. Itu lagi langkah-langkah kita Pak. Tapi kan selaku masyarakat belum melihat ada pelang-pelang yang berdiri di kecamatan-kecamatan Pak. Itu gimana itu? Apa kendalanya di mana coba? Begini Pak, kita ya, dalam politik di beritahu. Aceh Tenggara ini Pak, kan kalau sudah mulai timbul Pak, ya kan sudah mulai bangkit politik itu Pak. Bagaimana lah namanya wong cilik Pak ya, PDIP baru mulai merangkak di Aceh Tenggara Begitu ya Pak.
Ya, udah paham lah Bapak. Apakah harus kita tunjukkan langsung begitu Pak? Tidak mungkin untuk saat ini Pak. Terlalu lama waktunya Pak. Baik, baik. Jadi saya ingin kembali ke Bang Zulfikar selaku tokoh di PDI Perjuangan. Gimana tanggapan Abang menghadapi Pileg 2019 ini? Silakan. Ya, bergotong royong lah. Itu semboyan dari PDI Perjuangan. Jadi kalau sudah kita bentuk wadah organisasi dari mulai tingkat DPC, PAC maupun Ranting, itu mudah-mudahan PDI Perjuangan akan menang dalam menghadapi pemilu 2019. Saya setuju dengan pendapat Bapak itu. Itu usul yang baik. Tapi apa itu sudah direalisasikan, Pak? Sebenarnya itu ADRT sudah menentukan. Kita lagi yang selaku pelaku yang menyadarinya apakah itu sudah kita buat. Karena kita ini harus mengejar kekuasaan. Di partai ini harus kita kejar itu kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan menjalankan roda organisasi dalam melaksanakan program. Jadi kalau roda organisasi nggak berjalan, jadi mimpi kita kalau cerita program. Mimpi ya, Pak ya? Jadi roda organisasi ini yang harus kita jalankan. Apakah roda organisasi itu berjalan dengan harapan, Pak? Sebenarnya kalau kita tujukan untuk satu individu, memang kita akan terjadi perbenturan. Tapi kalau kita sudah bergotong royong, insya Allah itu akan berhasil. Semua akan terwujud ya, Pak ya? Itu akan terwujud. Betul, betul. Saya setuju dengan pendapat Pak Zulfikar selaku tokoh di PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Tenggara. Saya kembali ke Pak Umar. Pak Umar, gimana Pak tanggapannya Pak? Memang harus demikian. Kepengurusan harus matang, kepengurusan baik ini harus ada kesinambungan antara DPC, PAC, Dan ranting, Pak ya? ranting di desa itu harus ada kesinambungan, kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik, PDI akan besar. Oh begitu ya Pak ya? Karena PDI ini harus kita merekrut dari akar rumput. Nah, tidak mungkin suatu organisasi ataupun partai itu besar kalau tidak ada rasa kebersamaan. Iya itu pasti. Kalau hitung-hitungan banyak tapi tidak bersatu, ini bukan menjadi suatu kekuatan di dalam organisasi ataupun partai. Kalau PDI Perjuangan membuat suatu kekuatan harus dengan rasa kebersamaan. Baik, terima kasih Pak. Kembali ke Pak Mas Surya Aryono, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan selaku perwakilan dari Dapil 2 Pak? Masyarakat. Masalah apa ini Pak? Ya, Masalah calon. terserah Bapak apa yang Bapak ingin sampaikan. Kalau ingin jadi pemimpin itu modal utama harus jujur Pak. Jujur ya Pak ya? Ya. Apakah Bapak merasa sudah jujur? Oh belum Pak. Oh, belum ya? Saya ingin. Jadi kalau Bapak belum merasa jujur, kok berani Bapak mencalonkan diri selaku wakil masyarakat? Ya, saya kan belum katakan saya ingin calon. Tapi Kapan sudah. saya katakan saya ingin calon sebagai DPRK. Oh belum ya Pak ya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, tidak masalah Pak. Kami Selaku masyarakat memang mengharapkan wakil-wakil masyarakat itu yang jujur Pak. Yang Ya. tidak membohongin rakyat. benar, itu memang benar. Saya ingin kan ada apakah selalu orang tidak jujur tidak boleh calon? Tidak ada orang yang jujur Pak. Kalau sama sekali jujur itu tidak ada saya rasa. Iya, keinginan untuk berubah kan tidak masalah Pak. Setidaknya adalah Ada keinginan perhatiannya untuk masyarakat. Enggak Begitu begini maksud Pak. saya. Saya ada keinginan untuk berubah Pak, kan enggak masalah. Oh enggak masalah Pak, itu jauh lebih baik. Yang utama yang saya perlu tanyakan, Bapak ingin mencalonkan diri kah selaku wakil dari Dapil 2? Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Sangat Pak, sangat. Dan apa persiapan Bapak? Oh, persiapan. Tujuan Bapak, visi dan misinya itu apa gitu? Oh, visi misi saya ingin membangun kesejahteraan rakyat Pak. Khususnya daerah Dapil 2 Pak. Dapil 2 ya Pak ya? Karena banyak saya lihat di sana belum banyak langkah-langkah yang bagus, yang baik yang dilakukan oleh pimpinan
sebelumnya ya. sebelumnya Pak. Jadi kira-kira apa itu Pak yang ingin Bapak bangun di situ di daerah Misalnya Pak, saya ingin belusukan Pak. Belusukan Saya lihat langsung ya. ke Dan tempat. dan apa yang Bapak lihat di situ yang belum diwujudkan oleh wakil-wakil rakyat sebelumnya itu Pak? Nah, seperti apa coba? Memang sudah ada, memang dilakukan sebagian, cuma belum maksimal kali Pak. Oh, belum maksimal ya. Dan misi Bapak yang mau tujuan utama Bapak itu apa? Apa salah satunya? Maunya Pak, kan untuk daerah saya dapil khusus dapil 2, saya ingin sejahtera masyarakat saya di situ sedikitnya Pak 60% lah. 60% ya. Ya. Tidak lagi ngambil upahan ke Tanah Karo Pak. Oh, sebelumnya masih ngambil upahan ke Tanah Karo ya, Pak? Ada Pak, ibu-ibu janda di sana Baik. masih ada Pak. Baik Pak, hanya ini yang bisa saya tanyakan. Mungkin ada yang ingin Pak Umar sampaikan sebelum kita akhiri pembicaraan kita ini. Ya Pak. Ya. Silakan Pak, mungkin ada pesan-pesan lain Begini Pak ya. yang ingin disampaikan. Kalau wakil rakyat itu seperti yang saya bilang tadi adalah perpanjangan tangan daripada masyarakat. Betul. Nah, kalau kita sudah dipercaya oleh masyarakat, Ya. apa keinginan masyarakat itu yang kita programkan. Iya betul. Katakan seperti pertanian, kakao lah katakan misalnya Pak ya. Nah, seperti tanaman kakao, apa gendalanya kakao itu tidak menghasilkan sesuai dengan kehendak masyarakat. Iya. Jadi kita mengadakan suatu penelitian, kita undang dari dinas pertanian yang terkait, memberikan pandangan terhadap masyarakat supaya tanaman kakao itu sesuai dengan Baik. harapan masyarakat. Baik, betul sekali, Kalau Pak. di bidang pertanian katakanlah sawah, macam mana menciptakan bibit unggul supaya penghasilannya melimpah ruah. Betul. Ini kalau di bidang pertanian. Bidang kesehatan ini pun kita akan terapkan setiap kedinasan. Kalau bisa kita buat suatu program untuk kesehatan masyarakat, lah katakan misalnya Pak, seperti posyandu, periksa orang hamil, kan begitu Pak ya. Betul. Seperti ada yang orang-orang jumbo, kita berikan pelayanan yang maksimal supaya Baik. masyarakat itu tidak kecewa. Dan saya menilai sepertinya Pak Umar ini sudah menguasai sekali ini tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita selama ini selalu beradaptasi. Belusukan ya Pak ya, sering sosialisasi saya lihat ini Pak Umar ini. Sosialisasi dengan masyarakat, apa yang diharapkan oleh masyarakat. Iya, ini contoh. Langkah ke depan. Contoh wakil rakyat yang mengerti Memang dengan begini, Pak. Memang begini Pak. Kalau kita masyarakat. memang kalau kita ini kalau dipercaya masyarakat, harus kita tahu apa yang keinginan masyarakat. Betul sekali Pak. Yang diinginkannya apa? Betul. Jangan kita diajukan selaku wakil rakyat. Iya, hanya kita untuk tidak tahu bekerja. Dan tidak tahu keluar daripada Betul. masyarakat. Dan Pak Umar ini saya lihat menguasai bidangnya ini, saya perhatikan. Sudah mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan layak sekali untuk menjadi wakil rakyat. Karena kita pun Pak lahirnya dari kalangan masyarakat bawah. Betul sekali Pak. Jadi betul-betul menguasai Pak ya. Merasakan Gimana perasaan masyarakat ya, Pak ya? Apa yang Iya, dirasakan betul. oleh masyarakat itu kita rasakan juga. Rasakan sekali. Baik Pak, sepertinya Pak Umar menguasai bidangnya dan saya rasa masyarakat juga sudah pintar menilai yang mana seharusnya yang pantas dijadikan wakil. Jangan hanya mengharapkan uang. Insya Allah Pak, kalau kita nanti dipercaya oleh masyarakat, kita akan terapkan dan kita akan laksanakan seperti yang diharapkan masyarakat.